semuanya. Pada kali ini kami akan menampilkan konten berupa podcast bertemakan horor. Selamat menyaksikan. Guys, gue punya cerita. Apa tuh? Boleh. Cerita. Seru nih. Seru nih. Kalian tahu nggak sih tentang cerita warung hantu? Boleh tuh, coba cerita. Jadi, gue baru dapat cerita dari dari akun cerita Siska. Jadi kita mau cerita ya. Kali ini cerita dari Mbak De. Dia berprofesi sebagai bidan. Dia menceritakan pengalaman horornya saat bertugas di salah satu daerah pelosok di Kabupaten Malang. Karena dia bidan, jadi kadang kalau ada panggilan, ada orang mau melahirkan, pasti Mbak De ini sudah siap siaga. Di kanan kiri itu cuma ada hutan belantara dan juga katanya di wilayah itu ada salah satu goa. Emang banyak goa sih kalau di sana. Nah kebetulan di wilayah itu dekat dengan goa Bangi. Berarti si Mbak De itu tuh tinggal di wilayah hutan. Iya, kayak rumah dinasnya itu emang ada di wilayah pelosok-pelosok gitu. Udah serem banget sih itu. Lanjut, waktu ada jadwal melihat orang sakit di salah satu desa yang lewat wilayah itu, nah Mbak De ini melihat sebuah warung yang dia sendiri heran, kok bisa ada warung di tengah gelapnya hutan begini. Waduh. Gue curiga nih, masih mistis nih. Iya, pasti kayak udah ada aroma-aroma mistis nih kalau misalnya kayak udah bersangkut paut dengan kayak hal-hal yang janggal. Iya. Sumpah ya, tapi itu di tengah-tengah hutan aja udah serem, apalagi ketemu kayak gitu. Iya. Jalan aspal itu kalau udah malamnya sepi, clean. Mbak De ini ngebatin, ih jangan itu warung hantu. Dia sempat kepikiran begitu, tetapi saat melihat seorang nenek-nenek membawa ember dan menyiram air di depan warungnya, kepikiran Mbak De jadi, oh bukan setan deh. Nenek kayu kali. Nenek kayu. Gila banget sih ngomongin. Ya sudahlah, saat itu dia menyelesaikan jadwalnya di desa, kemudian pulang nih ke rumah dinasnya. Lewat jalan itu, pas sampai warung itu, Mbak De dengan sendirinya belok dan kemudian berhenti. Jadi udah penasaran gitu deh. Bisa penasaran? Iya, dia penasaran banget, pengen mampir dan pengen sekalian tahu siapa pemilik warung itu. Pengen makan mie. Ternyata pas dia belok, ada ibu-ibu bawa piring keluar dari warung itu dan membawa sisa nasi yang ada di piring. Terus abis itu dibuang di semak-semak pinggir warungnya. Kemudian nenek itu menyapa Mbak De, loh Cah Ayu, bengi-bengi kok masih keluyuran? Toh Mbak, ucap nenek itu. Oh iya sih. Posisinya itu kan juga malam. Iya, udah malam dan gelap ya. Karena di hari misalnya ada orang malam-malam sendirian. Jalan di hutan. Loh, anak cantik malam-malam kok masih keluyuran sih Mbak? Itu kalau di bahasa Indonesiain. Mbak De yang mendengar pernyataan dari si nenek tersebut cuma bisa ngerespon senyum. Gak lama saat dia berbincang dengan nenek tersebut, tiba-tiba mendengar suara orang jatuh. Spontan Mbak De langsung menoleh. Aduh. Iya sih, sumpah. Janggal banget kan cerita ini. Ternyata ada bapak-bapak yang jatuh dari sepeda di depan warung. Dengan cepat Mbak De langsung menolongi si bapak ini. Masih kiamat. Ternyata ada bapak-bapak yang jatuh dari sepeda di depan warung. Dengan cepat Mbak De langsung menolongi si bapak ini. Mbak De kaget karena tangan bapak itu gemetaran. Apa saking kagetnya jatuh sampai begitu. Mbak De bertanya, apa ada yang sakit? Tapi jawaban bapak itu bikin dia sangat terkejut. Kata bapaknya, moleh ondu, ojo ndek kane suwi-suwi. Artinya apaan tuh? Kayaknya tuh si ini disuruh pulang, jangan di sini lama-lama gitu. Nah ini kayak emang ada bahaya gitu ya, makanya udah diperingatin. Udah makin tercium kan aroma mistisnya. Serem. Mbak De yang mendengar itu cuma bisa diam. Dia noleh ke warung. Di situ ada Mbok Ra yang melihat lurus ke arahnya. Creepy tuh diliatin gitu. Dengan cepat Mbak De kembali ke warung Mbok Ra dan kemudian berpamitan untuk pulang.
Ampun, kulo pamit riyen Mbok, ajang teng rindian nih ibu bapak hehehe. Ya sudah, saya pamit dulu Mbok, mau ke rumah ibu bapak. Memang saat itu dia hendak pulang ke rumah dinas untuk mengambil beberapa barang dan kemudian hendak pulang ke rumah bapak ibunya yang berada di kota. Oh, berarti ini lagi ngerantau. Iya, kayak dia kan emang tinggal di rumah dinas. Kemudian Mbok Ra dengan cepat membeli sesuatu yang dibungkus daun jati, sempat ditolak oleh Mbak D karena dia tidak enak untuk menerima pemberian tersebut. Namun Mbok Ra memaksa. Tapi kalau ditolak lebih berani gak sih? Iya. Soalnya kayak pemberian, takutnya nggak sopan. Makanya akhirnya Mbak Deni menerima. Terus suatu hari yang baru baginya sebuah makanan yang dibungkus daun jati. Selama ini dia tahunya itu daun pisang. Alhamdulillah pemberian itu akan dia beri kepada sang ibunya nanti. Lumayan oleh-oleh kue tradisional meskipun dia tidak tahu kue apa itu. Positive thinking. Curiga gak sih kalau jadi Mbak D? Tapi Mbak D tuh kayak berusaha positive Makanya dia juga tetap menerima kan. Terus dia pergi meninggalkan Mbok Ra dan warungnya. Saat itu di tengah jalan Mbak D ngerasa gak enak sama tempat pundaknya. Tiba-tiba berat. Hal ini dia tahan sampai dia sampai di rumah dinasnya. Iya, kalau itu kadang suka ditampokin penil anak. Iya tuh, makanya mungkin Mbak D ini merasa berat di bagian pundaknya. Sesampainya di rumah dinas, dia mengambil barang yang hendak dibawa. Tiba-tiba terdengar suara Makin Ini udah mulai serem sih. gak sih? Wedding. Kakinya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dok. Ada suara keras yang mengetuk pintu kamar mandi. Dengan cepat Mbak D membuka pintu dan melihat di dalam ada apa. Ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian kembali menurun ruang tengah. Saat melewati kamar dia melihat. Menurut gua itu tuh apa suara langkah makhluk halus yang mau mengganggu gitu kali. Iya juga sih. Gue juga merasa kayaknya ada kayak makhluk halus gitu. Tadi cabul cuy. Asli banget. Ada sosok tinggi hitam besar sedang duduk di atas kasurnya. Itu genderuwo gak sih? Dia kembali ke kamar Orang dan hitam. dicek gak ada apa-apa. Bener-bener aneh kan? Kayak bayangan doang gitu. Iya, Kamar ya? sosok hitam tinggi dan besar. Oh iya. Karena dia panik dan juga gak enak, dia dengan cepat mengambil kunci kendaraan dan kemudian segera pergi ke rumah bapak ibunya. Jadi sebenarnya dia tuh ngomong ke Mbok Ra itu gak benar kalau dia mau ke rumah bapak ibunya, dia mau ke rumah dinasnya. Oh iya kan ngambil barang-barang itu ya? Iya. Oh iya. Setelah itu Mbak D setiap selesai tugas selalu mampir di warung Mbok Ra. Saat pamit dia selalu diberi sesuatu yang dibungkus dengan daun jati. Penasaran. Curiga gue isinya itu. Ini Mbak D itu juga udah penasaran. Karena penasaran saat diberi bingkisan terakhir, Mbak D hendak membuka di jalan. Karena sebelumnya bingkisan yang diberi Mbok Ra ditolak oleh sang ibu itu karena ibunya bilang kalau makanan itu aneh dan untuk apa Mbak D membawa makanan tersebut. Berarti ibunya kayak udah punya feeling. Iya, karena kayak si Mbak D aja nih Pengalaman ibu. kayak gak yakin kan apa nih makanannya, kenapa dikasih ke ibunya. Akhirnya karena merasa tidak enak dengan Mbok Ra, semua makanan yang diberi dimakan sendiri. Saat itu dia membuka di salah satu rumah pasiennya. Pak Kardi namanya. Dia memperhatikan Mbak D yang membawa bungkusan sesuatu dari daun jati. Dengan berani Pak Kardi bertanya, "Mbak, bawa apa itu?" Pak Kardi penasaran. Iya, kan udah merhatiin gitu kan. Mbaknya tuh langsung jawab, "Oh ini makanan Pak, dikasih sama mbok warung di wilayah sana." Pak Kadik keheranan, gimana warung apa? Nah, Berarti Pak Kardi kan? tuh kayak Iya, kayak udah tahu kok nggak ada warung kok di sekitaran sini. Udah sering bolak-balik. ini orang sana. Iya, rumah pasiennya kan. Mbak D kemudian terdiam dan melihat wajah Pak Kardi yang serius. Sekarang Mbak, coba buka apa isinya. Dengan cepat, Mbak D membuka bingkisan daun jati itu. Berapa kagetnya saat dia melihat isinya adalah
bunga Kamboja yang sudah kering. Sumpah ya. Dari awal emang kayak nggak enak sih. Pak Kadi itu hanya bisa bernafas panjang, jadi kayak Pak Kadi itu juga shock gitu loh ngeliat isinya. Kemarin beberapa orang cerita katanya ada cewek sering diam sendiri di pinggir hutan. Kalau dari ciri-cirinya seperti itu, sampean Pornirin yang pertama melihat sampean malam-malam berdiri ditemani pocong mbak sampai dia kaget dan jatuh dari sepeda. Sumpah pocong, sumpah dari awal emang nggak enak sih feeling gue. Berarti orang yang tadi jatuh itu kaget karena ngelihat di sebelah Mbak De itu ada pocong kali. Waduh, berarti bapak-bapak yang jatuh itu tadi karena ditampakin kali buat karena sesuatu. Iya benar, karena itu juga kalau misalnya bapak-bapak itu jatuh tiba-tiba itu tuh agak nggak make sense sama cerita ini. Karena itu emang gak ada apa-apa kan. Iya, tapi mungkin bisa aja karena gelap tadi gue mikir awalnya. Iya sama gue juga gitu, tapi setelah ngebaca ceritanya lagi ternyata tuh emang pasti kaget gara-gara sesuatu yang emang bener-bener bikin dia mengejutkan. Shock. Iya. Mbak De kaget dan tidak percaya dengan semua itu. Dia pun semenjak itu tidak melihat warung Bora lagi di sana. Kamu udah sadar gak sih? Iya. Dari awal emang udah creepy banget, tiba-tiba ada kayak gitu, baru. kayak secara langsung kayak dihipnotis nih sama hal-hal mistis ini. Iya sih. Mbak De kemudian cerita kepada sang ibu tentang kejadian itu. Akhirnya sang ibu menemukan jawaban mengapa Mbak De membawa telur busuk di bungkusan daun jati itu. Nanti sih Telur? Iya, jadi kayak ada telur sama bunga Kamboja gitu yang sudah kayu. Terus juga udah busuk, jadi kayak bener-bener aneh banget kan pasti. Kayak sesajen gitu bukan sih? Iya bisa semacam itulah. Nah inti dari cerita ini tuh sebenarnya Mbak De itu udah diganggu dari awal dia tuh masuk ke rumah dinasnya. Dia tuh juga kayak dihipnotis sama hal-hal mistis ini. Dan jadi sebenarnya tuh Mbok Raini tuh juga sebenarnya tuh gaib gitu loh, nggak ada. Sumpah, plot twistnya dark banget. Iya, kayak dia didatengin sama saus tinggi dan hitam, terus habis itu dia dikasih bunga Kamboja kering, rebus gitu tuh emang plot twist banget. dari awal juga emang udah gimana gitu, ada warung rambutan malam-malam. Iya, Menurut gue sih itu karena Mbak Dea tuh bawa bingkisan itu, jadi tuh kayak ada sesajen dan makhluknya ngikut ya sih. Oh, masuk akal sih. Gue dari awal juga mikirnya kayak gitu. iya. Kalau yang kata Syahrul tadi itu gara-gara supir suka lewat gitu, itu tuh bisa jadi tapi kayak kemungkinan juga kecil gak sih? Make sense. Iya. Sekian video podcast horor dari kami. Semoga video kami bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian. Saya Afrul Rakim sebagai host. Saya Dasma Tisha sebagai host. Saya Syakira sebagai host. Saya Muhammad Syarul Kurniawan sebagai host. Saya Luisandra sebagai operator kamera. Saya Haikal Andrian Saputra sebagai videografer. Dan